layanan publik secara nasional tetap stabil selama pelaksanaan WFH. Ini dibuktikan dengan pengguna layanan tetap atau meningkat sebesar 81% dan kepuasan masyarakat tetap atau meningkat sebesar 81%. Dalam pelaksanaannya, fleksibilitas kerja tetap memperhatikan karakteristik tugas, jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta capaian kinerja individu maupun organisasi. Seluruh instansi juga tetap diwajibkan menjaga kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi, penyediaan layanan esensial, dan pengawasan kinerja secara berkelanjutan. Dari sisi digitalisasi proses kerja, 32 instansi pusat telah menindaklanjuti SE dengan menerbitkan kebijakan internal dan 33 dari 35 instansi pusat telah mengadopsi sistem e-office terintegrasi. Kepatuhan presensi pegawai selama WFH tercatat 92% di pusat dan 80% di daerah. Transformasi ini, Bapak Ibu sekalian, menandai pergeseran nyata dari birokrasi berbasis kehadiran menuju birokrasi berbasis hasil kerja dan kinerja. Dari proses manual menuju digital yang terdokumentasi, serta dari silo instansi menuju kolaborasi lintas sistem dan data. Penghematan paling signifikan merujuk pada data Kementerian Pan-RB, terjadi pada anggaran perjalanan dinas secara nasional, yaitu 1,94 triliun. Namun perlu ditegaskan bahwa substansi kebijakan ini bukan sekedar pengaturan lokasi bekerja, melainkan perubahan cara kerja birokrasi secara menyeluruh, serta mendorong ASN bekerja lebih produktif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil. Bagi keluarga yang setiap hari menghitung pengeluaran dengan cermat, itu adalah penghematan yang berarti, ya. Dan angka itu bukan sekedar kalkulasi di atas kertas, melainkan kenyataan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Selisih harga ini bukan sekedar angka, ini stimulus ekonomi mikro yang nyata bagi jutaan keluarga di Indonesia. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun. Sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS. Transformasi ini, Bapak Ibu sekalian, menandai pergeseran nyata dari birokrasi berbasis kehadiran menuju birokrasi berbasis hasil kerja dan kinerja. Dari proses manual menuju digital yang terdokumentasi, serta dari silo instansi menuju kolaborasi lintas sistem dan data. Hasil evaluasi, setidaknya ada 5 poin hasil evaluasi yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Langkah efisiensi berhasil diterapkan secara luas. 113 instansi membatasi fasilitas kantor, 109 membatasi kendaraan dinas, dan 106 membatasi perjalanan dinas. Kedua, penghematan energi dan operasional mencapai 1,95 triliun untuk perjalanan dinas. Dan ini tadi masih dengan yang melaporkan sekitar 20%. Jadi kalau 100% ya matematika sederhananya bisa sampai 10 triliun. Ketiga, kinerja organisasi tetap terjaga, lebih dari 95% instansi pusat dan lebih dari 8% pemerintah daerah berhasil mencapai target kinerja dan anggaran. Keempat, hingga 8 Juni 2026 sebanyak 1.061 unit telah beroperasi tersebar di 2 provinsi, 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah. Pada 16 Mei yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasionalisasi 1061 KDKMP di lokasi Desa
Ngelawak, Nganjuk, Jawa Timur. Sebanyak 23.010 titik sedang dalam proses pembangunan, dengan 12.232 titik di antaranya telah rampung secara fisik dan kini memasuki tahapan persiapan operasional. Dari sisi layanan, KDKMP berfungsi sebagai titik penyaluran bantuan sosial, pusat distribusi keuangan bersubsidi, sekaligus wadah pemberdayaan UMKM desa. Selisih harga ini bukan sekedar angka, ini stimulus ekonomi mikro yang nyata bagi jutaan keluarga di Indonesia. Layanan publik secara nasional tetap stabil selama pelaksanaan WFH. Ini dibuktikan dengan pengguna layanan tetap atau meningkat sebesar 81% dan kepuasan masyarakat tetap atau meningkat sebesar 81%. Dalam pelaksanaannya, fleksibilitas kerja tetap memperhatikan karakteristik tugas, jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta capaian kinerja individu maupun organisasi. Seluruh instansi juga tetap diwajibkan menjaga kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi, penyediaan layanan esensial, dan pengawasan kinerja secara berkelanjutan. Dari sisi digitalisasi proses kerja, 32 instansi pusat telah menindaklanjuti SE dengan menerbitkan kebijakan internal, dan 33 dari 35 instansi pusat telah mengadopsi sistem e-office terintegrasi. Kepatuhan presensi pegawai selama WFH tercatat 92% di pusat dan 80% di daerah. Transformasi ini, Bapak Ibu sekalian, menandai pergeseran nyata dari birokrasi berbasis kehadiran menuju birokrasi berbasis hasil kerja dan kinerja. Dari proses manual menuju digital yang terdokumentasi, serta dari silo instansi menuju kolaborasi lintas sistem dan data. Penghematan paling signifikan merujuk pada data Kementerian Pan-RB, terjadi pada anggaran perjalanan dinas secara nasional, yaitu 1,94 triliun. Namun perlu ditegaskan bahwa substansi kebijakan ini bukan sekadar pengaturan lokasi bekerja, melainkan perubahan cara kerja birokrasi secara menyeluruh, serta mendorong ASN bekerja lebih produktif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil.